Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat tahun baru, kita memasuki tahun 2022. Akan saya bacakan warta jemaat Minggu 2 Januari 2022. Yang pertama, Komisi Pekabaran Injil mengajak segenap jemaat dalam menggalang dana untuk kegiatan KPI dengan menjual kalender gereja tahun 2022 dengan harga 25.000. Bagi jemaat yang menghendaki dapat menghubungi Bapak Edi Suwarso. Amplop persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang tercurah di sepanjang tahun 2021. Di awal tahun 2022 ini, jemaat kembali diajak untuk mengaturkan persembahan bulanan. Bagi jemaat GKJ Ngesrep yang merasa belum menerima kartu persembahan, bisa menghubungi majelis atau kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati. Lowongan pekerjaan. GKJ Ngesrep membutuhkan tenaga koster dikarenakan Bapak Trulino akan memasuki masa pensiun. Bagi yang berminat untuk mengisi lowongan tersebut, lebih lanjut bisa membaca di papan pengumuman depan gereja. Rapat majelis. Rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Juga dilaksanakan pendadaran bagi majelis pada jam dan waktu yang sama. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Januari 2022 dengan 2 kali ibadah pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk jadwal pendaftaran wilayah akan diinformasikan lebih lanjut oleh Ketua Wilayah. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemilihan calon pendeta akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Januari 2022 pukul 06 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 17 waktu Indonesia bagian Barat di halaman gedung gereja. Bagi jemaat yang sudah terdaftar dalam DPT agar menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat Minggu 2 Januari 2022. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup akibat pandemi COVID-19 dan persoalan hidup lainnya, marilah kita bangkit berdiri dan menjadi terang sebagai respon kreatif atas suara Tuhan yang berseru kepada umat Israel dan kepada kita saat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kami siap menjadi terang melalui ibadah minggu dan karya juang hidup kami. Terang Allah hadir menjadi berkat
dalam kehidupan kita. Kuasa rohnya mengurapi kita, dan kasih kurnia-Nya menyegarkan kita. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Hari ini kita menghayati Minggu Epifani, yaitu hari raya gerejawi dalam menghayati kelahiran Yesus Kristus sebagai wahyu Allah yang menjadi manusia di dunia. Kemudian para majus dari timur datang sujud menyembahnya. Berangkat dari makna Epifani atau penampakan yang ilahi dan dari bacaan-bacaan firman Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan apa dan bagaimana manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah kerapuan manusia yang ada ini. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan
Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada Tuhan dan kita menikmati kasih-Nya dengan mengakui dosa di hadapan Dia. Tuhan, kami mohon ampun karena kami seringkali mendiskriminasi orang lain atau bangsa lain sebagai pihak yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menganggap diri, kelompok, atau bangsa kami sajalah yang paling berkenan kepada Tuhan dan yang paling layak memperoleh berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak panggilan dari Tuhan agar kami memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mohon ampun karena menolak nasihat dan perhatian dari pihak lain yang kami anggap kafir, padahal itulah cara Tuhan menegur dan menuntun kami dalam pertobatan dan pemulihan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Kidung Jemaat 37A bait 1 dan 2. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Undang berdiri dan kita bersama-sama akan menikmati berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Menyambut Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, terutama ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita hidup di dalam kebajikan Allah. Dan mari kita bangkit bagi Yesus. Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dan selanjutnya Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Hai bangkit
Silahkan duduk kembali dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena pagi hari ini di minggu pertama tahun 2022 Engkau memberi kami kesempatan untuk bersekutu di tempat yang Engkau berikan kepada kami di GKJ Ngesrep ini Tuhan. Kami tahu ketika Engkau melewatkan kami dari tahun 2021 untuk memasuki tahun 2022, ada suatu rencana besar yang Engkau siapkan untuk kami. Karena itu Tuhan, buka mata hati kami, supaya kami mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Supaya tahun 2022 tidak berlalu begitu saja nanti Tuhan. Tetapi biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami meminta supaya pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya apapun yang kami dengar pagi ini berasal daripada Engkau. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami siap menjadi tanah yang baik bagi benih firman-Mu. Supaya benih firman-Mu yang tertabur pagi hari ini, sungguh berbuah berlipat kali ganda bagi kerajaan kasih karunia-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu ini kepadamu dan kami mohon berkat karunia daripada Engkau, kepekaan kami akan suara Roh Kudus-Mu supaya kami pulang, kami memasuki tahun 2022 dengan sukacita besar, dengan kejelasan kami akan melangkah kemana dan bagaimana kami akan melangkah bersama dengan Engkau yang adalah Immanuel di dalam kehidupan kami. Allah beserta dengan kami. Allah 2000 tahun yang lalu, Allah yang sama datang di antara kami di tahun 2022. Sehingga biarlah nyata kata-kata Immanuel dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami ucapkan sebagai Immanuel, tetapi kami rasakan sebagai Allah yang menyertai kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan waktu ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan menikmati bersama, kita akan berdiskusi bersama mengenai satu topik, bagaimana manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa. Dan karena kita berbicara di suasana Natal, berarti artinya Natal ini Allah turun ke dunia, Allah berinkarnasi menjadi daging, itu menjadi kebajikan untuk seluruh bangsa. Dari sinode meminta kita berbicara dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12, itu bicara mengenai orang Majus yang dari timur datang. Saya akan minta izin kepada Bapak Ibu semua untuk menambahkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Matius pasal 2 tidak akan kita baca, tetapi Bapak Ibu pasti sudah tahu kisahnya mengenai orang Majus dari timur yang kemudian datang di Yerusalem, bertanya di istana Herodes, kemudian dia bertanya kepada ahli Taurat, kemudian pergi ke Bethlehem, menyembah bayi Yesus, kemudian membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Memasuki tahun baru ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari 1 Samuel pasal 30, ayat 1 sampai dengan 20. Kita akan melihat satu sisi yang lain supaya kita belajar lebih dalam mengenai bagaimana manifestasi, bagaimana Natal ini menjadi perwujudan nyata kebajikan Allah kepada seluruh bangsa melalui kehidupan kita. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 20. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak melalui HP, melalui Alkitab kita masing-masing. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Kemudian Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar di atas seluruh daerah itu sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang daripada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai pada segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Sungguh kita bersuka cita karena hari ini kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita sudah melewati tahun 2021. Kita akan memasuki dan kita sudah memasuki hari yang kedua di tahun 2022. Kita tidak tahu tahun 2022 akan terjadi seperti apa. Apakah pandemi akan berhenti atau pandemi akan semakin merebak. Bagaimana kondisi ekonomi kita juga tidak tahu. Bagaimana kondisi politik kita akan semakin memanas atau tidak. Kita serba tidak tahu memasuki tahun 2022. Dan bahkan kita baru saja melewati tahun 2021 yang itu menjadi tahun yang mungkin paling kita pikirkan. Karena saya percaya tahun 2021 itu penuh riak dan itu menjadi kesan yang luar biasa. Bahkan mungkin seluruh kehidupan kita baru tahun itu, tahun 2021 Bapak Ibu, kita mengalami keadaan di mana semua orang terkunci di rumah, terlockdown. Pandemi COVID yang naik. Bapak Ibu melihat bagaimana banyak di antara kita terkena COVID. Ada banyak kesehatan yang terganggu. Pekerjaan dan ekonomi yang dalam keadaan sulit. Bahkan ada banyak saudara di antara kita, ada banyak teman di antara kita, ada banyak sahabat di antara kita yang dipanggil Tuhan di tahun 2021. Saya percaya di antara kita semua, jemaat GKJ Ngesrep, ada banyak di antara kita yang punya teman, sahabat, kemudian saudara, yang dipanggil Tuhan di tahun 2021.
Dan hampir semua kita merasakan hal yang sama. Tahun-tahun sebelumnya Tuhan memanggil orang biasa. Tetapi keadaan yang seperti banyak orang dipanggil, itu tahun 2021 inilah kita menemukan. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22 sebagai ayat emas kita untuk kita merenungkan hari ini. Bagaimana kita melihat kebajikan Allah, supaya kita bisa merasakan kebajikan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengalirkan kebajikan Allah itu kepada umat yang lain, kepada bangsa yang lain, kepada suku bangsa yang lain, kepada orang yang beragama yang lain. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22 berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sekali lagi saya akan bacakan ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus, mati itu keuntungan. Tetapi hidup itu berarti memberi buah. Mari kita garis bawahi ini dulu Bapak Ibu. Jadi bagi saudara-saudara kita, bagi sahabat kita, bagi teman-teman kita yang tahun 2021 dipanggil Tuhan, itu keuntungan buat mereka. Tetapi kita yang diberi kesempatan hidup sampai tahun 2022, ada satu hal yang Tuhan siapkan untuk kita, yang jangan kita sia-siakan. Karena dikatakan di sana jelas sekali. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berarti Bapak Ibu, ketika kita diperbolehkan Allah melewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022, Tuhan memberi kesempatan kita untuk berbuah bagi Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dimaksud dengan buah itu? Kita seringkali berkata orang Kristen harus berbuah. Iya. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan buah itu? Mari kita melihat Filipi pasal 1 ayat sebelumnya. Kita akan melihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan melihat apa yang disebut dengan buah itu. Mari kita melihat Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dari Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11 kita jadi tahu sekarang Bapak Ibu, bahwa yang disebut dengan buah kebenaran, dikatakan ayat 11 penuh dengan buah kebenaran, itu adalah orang-orang yang ayat 10 bisa memilih. Jadi orang yang masih diberi kesempatan hidup itu diberi kesempatan memilih. Memilih A atau memilih B. Memilih melayani Tuhan atau memilih tidak melayani Tuhan. Memilih hidup kudus atau tidak kudus. Orang yang mati sudah gak bisa memilih. Orang yang mati sudah tidak bisa memberi buah. Betul ya Bapak Ibu? Karena sudah tidak bisa memilih. Tapi orang yang hidup masih bisa memilih. Dan pilihan kita itulah buah dari kehidupan kita. Pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana kita bisa memilih? Apa yang harus kita pilih? Karena dikatakan di sana, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, sehingga kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Nah sekarang kita hidup, tahun 2022. Sekarang kita siap memilih. Sebagai mahasiswa, sebagai siswa, apa yang kita pilih? Mau ngepek, tidak ngepek. Mau hidup jujur, tidak jujur. Saya diberi kesempatan sekarang. Saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, keuntungan mereka nggak bisa memilih lagi. Tapi sekarang saya diberi kesempatan memilih. Kalau kita sebagai seorang pekerja, apakah saya mau hidup benar, tidak benar? Mau ganti nota, tidak ganti nota? Mau hidup kudus atau tidak kudus? Itu pilihan Bapak Ibu. Pilihan untuk kita. Dan orang yang masih hidup diberi kesempatan memilih untuk menghasilkan buah dari pilihan kita. Kalau pilihan kita baik,
buah kita baik. Kalau pilihan kita buruk, buah kita buruk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih hidup sekarang, berarti kita diberi kesempatan memilih. Memilih yang apa? Memilih yang baik. Supaya apa? Kamu suci dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Bagaimana bisa Bapak Ibu? Ayat 9. Saya senang sekali dengan ayat 9 karena dikatakan di sana, dan inilah doaku, ada dua hal supaya kita bisa memilih. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Bagaimana kita bisa memilih Bapak Ibu? Dua hal penting. Supaya saya memilih dengan tepat. Ayat 9 berkata, kasih kita makin melimpah. Dua, pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar jelas, Alkitab itu pengetahuan yang benar. Seberapa dalam Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menikmati pengetahuan yang benar. Sepanjang tahun 2022. Semakin banyak pengetahuan yang benar dari Tuhan, maka pilihan kita pasti benar. Itu pertama. Tetapi yang lebih utama dari itu adalah kasih. Merasakan kasih Tuhan yang makin melimpah. Saya punya pengetahuan tetapi tidak punya kasih, menjadi kesombongan. Saya bisa menilai orang, saya bisa menghakimi orang, saya nuding orang, mengatakan orang salah, saya benar. Kalau saya hanya punya pengetahuan. Maka yang paling utama adalah saya harus punya kasih. Saya harus merasakan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Bagaimana Tuhan yang telah berinkarnasi menjadi daging. Itu khotbahnya Mas Jati tanggal 25 kemarin. Bagaimana itu menolong kita untuk merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita bisa juga mengambil keputusan seperti kasih Tuhan. Tuhan yang maha kuasa turun di dalam daging yang terbatas. Tuhan yang maha tidak terbatas rela menjadi terbatas. Tuhan yang kudus rela menjadi tidak kudus. Karena apa? Kasihnya kepada kita. Kalau kita sampai tidak merasakan, aduh Bapak Ibu, berarti kita tidak akan pernah bisa memilih dengan benar. Dan itu satu hal yang penting yang mungkin kita harus lihat. Ada banyak nanti kita akan menghadapi tahun 2022 pilihan-pilihan. Tahun 2021 kita menghadapi kondisi negatif. Betul ya Bapak Ibu? Orang sakit, ekonomi sulit, ada banyak saudara yang meninggal, ada banyak negatifnya 2021. Pertanyaannya, apakah sikap kita positif menghadapi keadaan itu? Seringkali Bapak Ibu, ketika keadaannya negatif, maka sikap kita menjadi negatif juga. Betul ya? Pilihan kita juga negatif. Ketika kita dimarahi bos kita ganti marahi anak kita di rumah. Ganti marahi istri kita di rumah. Ketika kita ada masalah dengan teman kita juga punya masalah akhirnya di rumah. Kondisi negatif seringkali mengakibatkan sikap yang negatif juga. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bersikap positif di tengah-tengah kondisi yang negatif? Seperti misalnya tahun 2021. Kondisinya negatif. Negatif. Bagaimana kita bisa bersikap positif? Mengambil sikap positif. Padahal kalau kita tahu, firman Tuhan berulang kali mengatakan sesuatu yang itu sangat luar biasa. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu melihat tantangan yang Tuhan beri, Matius pasal 5. Ini ayat yang sering kali kita dengar tetapi sering kali lupa kita renungkan. Matius pasal 5 ayat 39 dikatakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu pilihan Bapak Ibu. Ketika pilihan negatif, kondisinya negatif, kita ditampar pipi kanan, kita mau membuat pilihan apa? Sikap kita apa? Seringkali tampar pipi kanan, bales. Orang mau nampar, nendang, bahkan membunuh. Ya, jadi kondisi negatif menghasilkan sikap negatif. Tetapi Tuhan menantang kita. Seharusnya kondisi negatif itu membuat sikap positif. Belum lagi kalau kita melihat di ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ada orang yang tidak mengasihi, kita balas apa? Tidak mengasihi, yaitu negatif, kemudian hasilnya negatif. Dikatakan di sana, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kamu sama dengan pemungut cukai. Ayat 47, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Enggak ada lebihnya. Menikmati Tuhan Yesus itu lebih Bapak Ibu.
Ketika kita menikmati Tuhan Yesus, seharusnya itu membuat kita bersikap positif ketika keadaannya negatif. Ketika ditampar pipi kanan, kita bukan membalas tamparan pipi kanan, tetapi memberikan pipi kiri. Ketika ada orang yang tidak mengasihi, seharusnya kita mengasihi mereka. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi, semua orang bisa. Kalau kita hanya menyapa orang yang menyapa kita, semua orang bisa. Ketika kita menikmati Tuhan Yesus, seharusnya kita mempunyai sikap yang lebih. Standar kita luar biasa, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bersikap positif di tengah keadaan yang negatif? Pagi ini kita mengambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20, Bapak Ibu bisa mengulang lagi nanti. Kita bisa melihat kondisinya Daud. Daud juga mengalami kondisi negatif, tetapi dia bisa bersikap positif. Kalau kita melihat di 1 Samuel 30 itu bagaimana kondisi Daud. Bapak Ibu, pada waktu itu Daud belum menjadi raja. Dia masih menjadi buronan dari Saul. Jadi dia dikejar-kejar oleh Saul dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dikejar-kejar oleh Saul, maka dia kemudian mencari perlindungan kepada orang Filistin. Dia pergi kepada Raja Filistin, kemudian diberi tempat satu kota yang diberi nama Ziklag. Jadi dia bertinggal di rumah orang Filistin, di kota orang Filistin. Satu, dia bukan di rumahnya sendiri, bukan di daerahnya sendiri. Dia orang pengungsian, negatif satu. Kemudian kalau Bapak Ibu membaca pasal sebelumnya, pada waktu itu kemudian orang Filistin berperang dengan Saul. Nah, karena orang Filistin berperang kepada Saul, maka orang Filistin mengundang Daud untuk berperang dengan Saul, berperang dengan bangsanya sendiri. Dia dengan kondisi seperti itu sudah negatif dua. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah itu kemudian orang Filistin tidak percaya kepada dia, balik ke saja. Wong itu dia orang Israel, pulangkan saja, nanti dia berkhianat. Jadi Bapak Ibu, sudah rekoso-rekoso datang mau perang, kemudian ditolak perang. Rekoso-rekoso bekerja, ditolak bekerjanya. Dia pulang, negatif 3. Setelah itu apa yang terjadi? Sampai di rumahnya di Ziklag, rumahnya ternyata barusan diserbu oleh orang Amalek. Rumahnya habis. Istrinya, anak-anaknya ditawan dan nggak tahu keadaannya, masih hidup atau tidak. Di Alkitab dikatakan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, itu Alkitab. Tetapi Daud pada waktu itu mungkin nggak tahu. Yang penting istrinya tidak ada, anaknya tidak ada, rumahnya dibakar. Negatif 4. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Negatif. Tapi sikapnya seperti apa menghadapi keadaan ini? Kalau kita melihat ayat yang keempat, bahkan apa yang dikatakan di sana, Daud menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Bapak Ibu pernah mengalami ini? Menangis sampai tidak bisa menangis. Itu berarti keadaannya sangat negatif. Menangis sampai tidak bisa menangis. Dan yang lebih luar biasa lagi apa? Ayat yang ke-6 dikatakan, anak buahnya Daud apa yang akan mereka lakukan? Karena mereka pedih hatinya, mereka akan melempari Daud dengan batu. Akan membunuh Daud karena merasa Daud ini orang yang bertanggung jawab. Bisa dibayangkan negatif 5 Bapak Ibu. Dia orang buronan, dia pergi bekerja, dipulangkan dari pekerjaannya, sampai di rumahnya dibakar, sampai di rumahnya tidak bertemu dengan keluarganya, hilang tidak tahu bagaimana, anak buahnya mau melempari dia dengan batu. Negatif. Tetapi satu hal yang menarik sekali. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca ayat yang ke-6. Saya berulang kali membaca ayat yang ke-6 ini dari 1 Samuel 30. Saya terus berdoa kepada Tuhan, bagaimana ya saya bisa seperti Daud. Di tengah-tengah kondisi negatif, saya bisa menjadi berkat, bersikap positif seperti Daud. Daud menghasilkan berkat, ya. Kalau Bapak Ibu melihat ketika dia mulai bertanya ke Tuhan, Tuhan apakah harus aku kejar? Tuhan mengatakan kejar. Kemudian dia bertemu dengan apa? Budak orang Amalek, seorang Mesir. Kalau dia jengkel dengan orang itu, tinggal aja. Wong dia termasuk orang yang menyerbu, betul ya? Tetapi sikap dia, sikap positif di tengah-tengah keadaan negatif. Dia termasuk gerombolan yang menyerbu kota Ziklag. Tetapi dia memberi makan, memberi minum, akhirnya yang menolong dia untuk menunjukkan tempat itu. Negatif, tetapi sikapnya positif.
Positif yang lain kalau Bapak Ibu melihat di sana ayat 22-23 bagaimana dia berbagi hasil kepada orang lain, orang Israel yang lain. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat ayat 23-24 ketika ada sebagian yang tinggal di Sungai Besor, yang 200 orang, yang 400 orang ikut menyerbu, hasilnya itu dibagi bukan hanya 400 orang, tapi terhadap 600 orang yang lain. Bersikap adil dengan semua anak buahnya. Bapak Ibu, saya kalau sampai ke 1 Samuel 30, saya terus datang kepada Tuhan dan berdoa. Bagaimana ya saya bisa bersikap positif di tengah keadaan negatif. Ketika keadaan tidak menyenangkan, kondisi sakit, ketika kita masalah dengan pekerjaan, keluarga juga ada masalah, bagaimana saya tetap bisa positif di dalam keadaan itu. Itulah yang membuat kita menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Orang lain akan lihat kita. Ketika kita dimarahi bos kita tetap respect dengan pimpinan kita. Ketika kita dimarahi oleh pimpinan kita dan sebenarnya kita tahu apa yang dia salahkan kepada kita yang tidak benar, tapi kita tetap respect pada pimpinan. Negatif, bisa nggak kita positif? Ketika kita ada masalah di kantor, bisa nggak kita pulang tetap tersenyum kepada anak, kepada istri, kepada suami kita? Negatif menjadi positif. Ketika kondisi tidak menyenangkan, saya tetap berhubungan dengan saudara-saudara kita yang lain. Walaupun mereka itu menyerang kita, mengejek kita tetap tersenyum kepada mereka. Sikap positif di antara keadaan negatif. Itulah berkat untuk bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Apa yang membuat orang Majus itu bisa memberi emas, kemenyan, dan mur? Satu, Bapak Ibu. Mereka bertemu dengan bayi Yesus. Mereka menyembah bayi Yesus. Itu yang membuat mereka bisa mengeluarkan persembahan terbaik. Bapak Ibu, persembahan terbaik kita itu apa? Hidup kita. Hidup kita yang menjadi berkat untuk orang lain. Bersikap positif di antara keadaan-keadaan negatif. Bagaimana bisa? Hanya satu. Penyembahan kita kepada Tuhan itu menentukan. Sama seperti Daud di ayat yang ke-6, dia menguatkan kepercayaannya sehingga keadaan negatif berubah menjadi positif. Sama seperti orang Majus, dia bisa memberi emas, kemenyan, dan mur karena apa? Menyembah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, lambang salib di belakang saya itu menunjukkan ada vertikal, ada horizontal. Hubungan horizontal kita kepada teman-teman kita sangat bergantung dari hubungan vertikal kita kepada Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan sangat oke, maka hubungan kita dengan teman-teman yang lain juga oke. Daud, walaupun keadaannya negatif, tetapi dia bisa bersikap positif karena apa? Karena dia menikmati Tuhannya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang Majus walaupun dia bukan orang Israel, negatif, dia bisa positif karena apa? Dia menyembah bayi Yesus. Vertikalitas kita, hubungan dengan Tuhan sangat menentukan horizontal kita. Itu satu hal yang menentukan, Bapak Ibu. Mari kita membaca satu ayat yang mungkin menolong kita. Yeremia pasal 2 ayat 13. Kita akan melihat bagaimana kondisi orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Maka dia tidak akan pernah bisa bersikap positif. Yeremia pasal 2 ayat 13 mengatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jadi Bapak Ibu, orang yang meninggalkan Tuhan itu seperti orang yang membuat kolam tapi bocor. Apa yang terjadi kalau kolam bocor itu? Airnya masuk, bisa meluap? Enggak, penuh aja enggak bisa karena bocor. Betul ya? Jadi orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang di luar Tuhan, hidupnya seperti kolam tapi bocor. Bisa melimpah kepada orang lain? Enggak. Berkatnya banyak, bisa melimpah kepada orang lain, bisa bersikap positif? Enggak. Ya karena bocornya banyak. Semakin banyak kita meninggalkan Tuhan, maka kebocoran dalam kehidupan kita semakin banyak. Dan kita nggak bisa meluap kepada orang-orang di sekitar kita. Padahal Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bagaimana? Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sekarang menjadi pilihan kita. Tuhan sudah memberikan kita memasuki tahun 2022. Kita sudah melewati 2021. Ada banyak kenangan yang kita tinggalkan 21. Tetapi sekarang tugas kita. Ada saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, itu keuntungan untuk dia.
Bagian kita ketika kita masih diberi hidup tahun 2022, berarti kita harus memberi buah. Buah kita apa? Pilihan-pilihan yang baik, yang menghasilkan berkat untuk orang lain, menghasilkan sikap positif untuk orang lain. Di antara keadaan negatif, sikap kita harus bersikap positif, supaya orang lain menikmati berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, kiranya Tuhan terus menjagai kita di dalam kehidupan kita, dan menikmati bagaimana Tuhan yang menolong kita. Di ayat yang terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-30 dan 31. Sebagai ayat yang terakhir menjadi dasar kita untuk menikmati tahun 2022. Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31 berkata begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekalipun keadaannya negatif, saya tidak menjadi lesu, saya tidak menjadi lelah. Kuncinya di mana? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang senantiasa datang kepada Tuhan dan menantikan hidup dengan Tuhan. Selamat memasuki tahun baru 2022, selamat memilih, selamat menghasilkan buah kebenaran. Karena inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita diberi hidup, berarti kita harus memberi buah dalam kehidupan kita, memberi dampak kepada orang lain di sekitar kita, memberi berkat orang lain di sekitar kita. Ketika Tuhan memberi kita hidup di tahun 2022, ini kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan memilih, kesempatan menghasilkan buah, bergantung dari Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan bersaat teduh sebentar sambil kita menikmati berkat Tuhan dan merenungkan apa yang akan kita kerjakan tahun 2022. Hidup seperti apa yang mau kita jalankan. Karena inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bersaat teduh sambil kita akan merenungkan satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya minta tolong Mas Jesu untuk terus melakukan ini dalam instrumen, dan kita mencoba merenungkan lagu ini dan mencoba membuat konklusi, resolusi untuk tahun 2022. Apa yang akan kita kerjakan di tahun 2022 bersama dengan Tuhan? Kita sudah belajar dari Daud, kita sudah belajar dari orang Majus, bagaimana hidup ini menjadi berkat untuk orang-orang lain. Di tengah-tengah keadaan-keadaan yang negatif, bagaimana kita bisa bersikap positif sehingga kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Apa kuncinya? Tadi kita sudah melihat bersama Bapak Ibu, bahwa ketika menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, itulah kuncinya. Ketika menyembah bayi Yesus, itulah kuncinya. Kasih Tuhan, pengetahuan yang benar, itulah kuncinya. Apa yang akan kita kerjakan sepanjang 2022 supaya bisa menghasilkan sikap positif
di dalam keadaan yang negatif. Mari Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk merenungkan di dalam hati, kemudian saya akan mengajak Bapak Ibu di dalam doa. Kita akan sambil kita merenungkan, kita akan memujikan lagu ini sekali lagi, sambil ini menjadi kesempatan kita untuk membuat keputusan dengan Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan tahun 2022? Resolusi apa yang akan kita kerjakan bersama dengan Tuhan di tahun 2022? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan memasuki tahun 2022. Inilah hidup yang Kau berikan kepada kami. Inilah kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah kami menyambut kesempatan kehidupan ini dengan benar. Menjadi berkat untuk orang lain. Bersikap positif di tengah keadaan-keadaan yang negatif. Terima kasih tahun 2021. Sekalipun kami mengalami keadaan-keadaan negatif, tetapi kami boleh merasakan sikap positif bersama dengan Engkau. Bapa, kami tahu pilihan kami itulah buah kami dalam hidup ini. Karena itu ajar kami memilih dengan benar. Sikap seperti apa yang harus kami tampilkan di hadapan Engkau. Sikap sesungguhnya dan bukan sikap yang munafik hanya karena di depan orang. Tetapi sikap yang sungguh-sungguh berasal daripadamu. Karena itu Tuhan, kami datang kepada Engkau. Pakailah hidup kami sepenuhnya, terutama tahun 2022 ini. Ini kesempatan yang Kau berikan kepada kami, dan biarlah kami memakainya dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga ketika saatnya nanti Engkau memanggil kami pulang, kami bisa berkata inilah keuntungan untuk kami. Ketika kami sudah tidak berdaya lagi, kami sudah berkata bahwa hidup kami sudah menjadi berkat untuk orang lain, untuk keluarga kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami di kantor, untuk teman-teman kami di lingkungan kami, tetangga kiri kanan, teman-teman jemaat kami Tuhan di gereja tempatmu di sini, ataupun dimanapun juga, hidup kami sudah menjadi berkat, bersikap positif di tengah-tengah keadaan yang negatif. Bapa, kami datang kepada Engkau, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk GKJ Ngesrep, tempat Engkau memberikan berkat kepada kami waktu demi waktu. Kami menyerahkan gereja ini Tuhan kepada Engkau. Kami terus berdoa untuk Bapak Pendeta Konsulen, Bapak Pendeta Joko kepada Engkau, supaya berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan dia. Demikian juga segenap majelis dan keluarga, supaya Engkau memberkati, memberi langkah-langkah yang tepat sepanjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk segenap pengurus komisi, panitia wilayah, supaya Engkau sendiri yang memberkati mereka dan menjagai mereka. Kami juga berdoa terutama untuk panitia pemanggilan pendeta yang pada bulan ini kami juga akan mengadakan acara pemilihan. Kami terus menyerahkan kepada Engkau. Bersyukur Tuhan, kami sampai sekarang kami sudah menikmati bagaimana Engkau Allah yang menuntun Mas Jati menjadi calon di antara kami, dan kami terus berdoa kepada Engkau Tuhan, supaya proses selanjutnya kami minta supaya Engkau yang mengurapi dan menunjukkan hasil-Mu di antara kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu.
Kami menyerahkan kehidupan kami semua, warga GKJ Ngesrep kepadamu Tuhan. Dalam pergumulan kami masing-masing, mungkin di antara kami yang sedang bergumul dengan ekonomi, pekerjaan, kami minta berkat daripadamu. Kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kami menyerahkan kepada Engkau. Baik kami yang ada di rumah sakit, maupun kami yang di rumah, kami minta berkat daripadamu. Kami teringat Tuhan, kuasa-Mu 2000 tahun yang lalu sebagai tabib agung yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Kuasa-Mu kami meyakini sama. Dan karena itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit kepada Engkau. Berdoa untuk Pak Niko, berdoa untuk Ibu Triwidodo, berdoa untuk Ibu Tasmini, berdoa untuk Ibu Sudirman, berdoa untuk Pak Jasno, berdoa untuk Bapak Sukamto FK Reci, berdoa untuk Pak Mujito, berdoa untuk Pak Bambang Setiawan. Kami menyerahkan kepadamu juga untuk pemulihan dari Bapak Sumarsono. Kami berdoa untuk Mas Rois, kami berdoa untuk Ibu Suki, berdoa pemulihan dari Mbak Linar, berdoa juga untuk Pak Dirman. Kami juga berdoa untuk kasepuan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Kardiman, berdoa untuk Ibu Ye Sugimanto, berdoa untuk Ibu Yunus, berdoa untuk Ibu Kasnur, berdoa untuk Mbah Pian, Ibu Marni, Pak Sunar, Bu Kusrini, Bu Martin, Pak Kadir, kemudian Bapak Thomas Pandiono, Bapak Ibu Mulato, kemudian Ibu Hartono Tendo, dan Bapak Ibu kami yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu demi satu, yang mereka sudah mengalami kelemahan tubuh, kondisi negatif. Biarlah kondisi negatif itu tidak membuat mereka bersikap negatif, tapi biarlah di tengah-tengah kondisi negatif ini mereka tetap bersikap positif. Juga saudara-saudara kami yang sakit, kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan, yang kami sebutkan maupun yang tidak bisa kami sebutkan, supaya Engkau memberkati mereka. Biarlah di tengah-tengah kondisi negatif ini mereka bersikap positif, menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Allah. Kami terus menyerahkan kehidupan gerejamu di tempat ini sepenuhnya kepadamu, supaya kasih karuniamu terus menyertai jemaatmu di tempat ini. Kami juga terus teringat dengan bangsa dan negara kami di tengah-tengah perjuangan untuk menyelesaikan pandemi COVID ini Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu. Berdoa juga untuk adanya varian baru Omikron yang saat ini sudah mulai masuk di negeri kami. Kami terus berdoa supaya ini juga tidak menjadi gelombang baru dari pandemi ini Tuhan. Kami terus menyerahkan kepadamu upaya dari semua teman-teman kesehatan, supaya ketika kami bisa menyelesaikan ini, biarlah kami terus melihat bagaimana campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Terus berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dan seluruh pemimpinan kami sampai ke pelosok, supaya berkat-Mu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kami juga teringat Tuhan, negeri kami 90% mereka belum mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kami terus berdoa, kota demi kota, pulau demi pulau, provinsi demi provinsi, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Sehingga semua lutut berlutut, semua lidah mengaku, sama seperti janji-Mu pada akhirnya, semua akan mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bapak terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini, supaya kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu menyertai kami, baik di tempat ini maupun ketika kami pulang memasuki tahun 2022. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama kekasih Tuhan lintas ruang dan waktu, marilah dengan sepenuh hati kita memilih untuk mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang memberi kita pertolongan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk lagi. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan
Firman Tuhan yang mengiringi persembahan kita terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan hura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita menaikkan doa syukur atas persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ketika kami boleh merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, hari lepas hari, waktu lepas waktu, di mana kami boleh senantiasa merasakan kasih Tuhan. Dan melalui persembahan ini, kami boleh diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon, biarlah persembahan yang boleh kami naikkan, kami berikan ini menjadi simbol kesediaan hidup kami untuk mempersembahkan hidup seutuhnya kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami juga menaikkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri dan memasuki tahun 2022 ini. Kita tidak tahu akan hari esok seperti apa, tetapi langkah kita harus tetap, karena bukan surya yang kita harapkan, tetapi berjalan dengan Yesus, itulah keyakinan kita. Pelengkap Kidung Jemaat 241, bait 1 dan 2, tak ku tahu kan hari esok. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang dari Tuhan telah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Jadikanlah kami terang-Mu yang memancarkan kemuliaan Tuhan selalu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tetapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Pelengkap Kidung Jemaat 241 bait yang ketiga. Tak ku tahu kan hari esok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.